Kita langsung mulai aja. Selamat datang, cici-cici dan koko-koko sekalian. Perkenalkan, saya Devina. Saya hari ini akan memperkenalkan MC pada hari ini di acara webinar Grup Budaya Tionghoa dengan judul Pasang Surut Identitas Tionghoa Indonesia dari Masa ke Masa. Nah, acara hari ini itu akan dipandu oleh MC kita, seorang pengamat dari budaya Tionghoa, yaitu Cici Dia Putri Chandra. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Cici Dia. Terima kasih, Devina. Selamat datang para peserta webinar. Mungkin sambil menunggu peserta, saya, Dia Putri Chandra, selaku MC, akan menyapa kalian semua. Selamat datang sekali lagi di acara webinar Budaya Tionghoa yang kesekian kalinya. Seperti kita ketahui, komunitas budaya Tionghoa ini adalah grup sekelompok generasi muda Tionghoa yang memiliki hobi ya dan kecintaan untuk melestarikan kembali budaya Tionghoa, terutama di tanah air kita Indonesia. Untuk itu kami sering bergerak di media sosial, di Facebook maupun di milis-milis juga. Pada masa sekarang ini kita merambah menyebarkan kegiatan kita melalui webinar. Dan webinar kali ini kita mengambil judul Pasang Surut Identitas Tionghoa Indonesia yang akan diselenggarakan mulai dari hari ini, Jumat 5 Maret 2021 sampai 7 Maret 2021. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak David Herman Jaya selaku Ketua PSMTI, kemudian para narasumber pada hari ini yaitu Dr. Stefanus Junatan, juga moderator Dr. Paul Budianto, kemudian pada sesi yang berikutnya nanti ada Dr. Erniwati dan dimoderatori oleh Dr. Sugiri Kusteja. Oke, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara dimulai pada jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dari saya, Dia Putri Chandra, atau biasa dipanggil Cilingling. Setelah itu akan kita dengarkan sambutan dari Ketua PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, yaitu Bapak David Herman Jaya. Setelah itu disusul dengan kata sambutan dari sesepuh grup budaya Tionghoa, yaitu Bapak Subanda Liao. Dan selanjutnya pada pukul 16.25, kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia acara ini, yaitu Bapak Ardian Sangyanto. Dan tepat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kita akan memulai diskusi sesi yang pertama pada hari ini dengan judul Kekerasan Struktural terhadap Identitas Sosial yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Stefanus Junatan dari Unika Parahyangan. Dr. Junatan ini sudah sering bekerja sama dengan budaya Tionghoa untuk mengisi pengalaman beliau cukup banyak pada topik ini. Nanti akan kita dengarkan yang akan dimoderatori oleh Dr. Paul Budianto, MLit dari Universitas Katolik Maranatha. Dan selanjutnya pada sesi 2, yaitu pada pukul 18.30, kita akan mengikuti topik yang kedua dengan judul Identitas dalam Perubahan Politik Lokal dan Negara, yang akan dibawakan oleh Dr. Erniwati SS M. Hum, Magister Humaniora dari Universitas Negeri Padang. Wah, ini jauh-jauh dari Padang. Berkenan hadir
pada acara kita, ya. Kemudian acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Sugiri Kuspeja. Demikianlah untuk agenda acara webinar pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Bapak David Herman Jaya. Pada Pak David, ya Bapak David Herman Jaya ini selaku Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, kali ini akan memberikan sambutan pada acara webinar pada hari ini. Baik, makasih. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Subandalau, yang terhormat Dr. Andes Stefanus Jonathan, yang terhormat Ernawati SSM HUM, yang terhormat Bapak Didik Kratananda, yang terhormat Bapak Ardian Caniago SS, yang terhormat Dr. C. Dewi Hartati SSM SI, yang terhormat Majen TNI Purnawirawan Dr. Ben Yura Rimba, yang terhormat Prof. Bambang Sugiarto, dan yang terhormat Bapak Ibu Moderator Lingling dan panitia webinar dan seluruh peserta yang berbahagia. Salam Pancasila. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam dan disatukan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sungguh merupakan suatu kebanggaan. Mulai hari ini, tanggal 5 sampai tanggal 7 Maret 2021, dilakukan webinar terkait identitas Tionghoa Indonesia dengan pembicara yang hebat-hebat dan moderator yang kompeten. Sebagai organisasi kemasyarakatan suku Tionghoa di Indonesia, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, menyambut baik seminar ini karena identitas merupakan refleksi atau cerminan diri yang berasal dari etnis. Identitas juga erat kaitannya dengan perilaku, keyakinan, dan sikap. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas. Salah satunya adalah sejarah. Dari keberadaan etnis di suatu bangsa, bagaimana kita ketahui bersama keberadaan suku Tionghoa di Indonesia sudah berabad-abad, dan dalam kurun waktu tersebut peran dan keberadaan suku Tionghoa mulai dari sekedar berdagang sampai ikut ambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari WNA sampai akhirnya semua menjadi warga negara Indonesia. Berbagai perlakuan, tekanan, pembatasan juga dialami. Namun kita juga tahu, dalam tahun ke tahun akhir ini, keberadaan mulai diakui. Kebebasan mulai diberikan, dan eksistensi mulai nampak di berbagai bidang. Nyaris tanpa identitas karena mengalami penekanan, akhirnya Tionghoa Indonesia mulai memapankan diri sebagai salah satu suku yang makin memperkaya kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia tidak lagi berasimilasi atau berbaur, tetapi beralkulturasi, yaitu
beradaptasi dengan tetap mempertahankan kebudayaannya lama. Sebagai pesan saya bagi suku Tionghoa Indonesia saat ini adalah apapun pasang surut yang dialami oleh orang Tionghoa di masa lampau, hendaklah menjadi sejarah lalu apapun, dan biarkan luka lama sembuh. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a game. Maka kita jalani hari ini dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang berkarya bagi tanah air Indonesia tercinta, dan ikut serta berdiri untuk mempertahankan NKRI. Kiranya webinar ini dapat makin meningkatkan peran kita dengan tetap beridentitas sebagai suku Tionghoa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak David yang sudah meluangkan waktunya. Ini beliau ini sangat sibuk sekali, dan organisasi yang beliau gawangi tidak hanya PSMTI saja, ya. Kami dari Grup Budaya Tionghoa sangat berterima kasih sekali pada Pak David, apalagi hari ini kebetulan adalah ulang tahun dari Pak David. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun Pak David Suni Sengre Kuala. Ya. Ya, semuanya ya. Ya, ucapannya maupun waktunya yang kepercayaan diberikan saya untuk menyambut, saya ikut berbahagia, bisa ikut berjoin. Berarti masih diperlukan ya. Terima kasih semuanya peserta webinar ini. Masih sedikit, total baru 57. Mudah-mudahan bisa segera tambah lagi. Ya, silakan berlanjut, mungkin aku ikut 1-2 jam. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari sesepuh. Bagaimana dari panitia? Apakah sudah siap? Bapak Subanda atau Cici Grecia ini yang mewakili dari sesepuh budaya Tionghoa yang akan memberikan sambutan pada acara sore hari ini. Ya, dari saya aja. Ya. Kami sambut Cici kita ini, seorang dosen yang sangat berkompeten pada bidangnya, yang juga merupakan aktivis dari budaya Tionghoa. Dipersilahkan untuk memberikan sambutan pada kami semua. Terima kasih, Saudari Sandra. Selamat sore, teman-teman semua, Bapak David, Bapak Sugiri, dan pada para panelis, moderator, dan pada para rekan-rekan semuanya. Kalau mau dibilang saya adalah sesepuh, saya bukan, karena saya join juga sebenarnya tidak terlalu lama, belum terlalu lama di dalam grup budaya Tionghoa, tapi begitu saya join, saya tertarik, saya impress, dan saya ikut aktif terlibat. Nah, sebagai orang yang didapuk menjadi ketua panitia untuk periode ini, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semuanya yang telah hadir dengan seminar ini. Dan seminar ini sebenarnya ini adalah pertama kali yang dilakukan secara virtual, dengan berbagai kendala, dengan berbagai kesibukan kita adjusting terhadap kehidupan yang new normal, maka kami memberanikan diri untuk melakukan perbaikan dan melakukan inovasi, sama seperti yang lain, juga melakukan webinar. Karena sebelumnya kami pihak Grup Budaya Tionghoa sebenarnya sudah sangat sering setiap tahunnya melakukan seminar yang offline dan dengan berbagai topik, dan untuk dengan meningkatnya tren kepedulian terhadap masyarakat Tionghoa, keinginan untuk membuka identitas kita dan menempatkan diri kita sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia, maka
Grup Budaya Tionghoa memutuskan untuk membuat tema ini, mengangkat tema ini, agar kita juga melihat dari berbagai sisi, baik dari luar maupun dari dalam orang Tionghoa sendiri, sebenarnya identitas seperti apa yang kita perlukan, dan identitas yang seperti apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, selamat berseminar, teman-teman semuanya. Semoga hari ini dan 2 hari ke depan bisa mencerahkan dan membawa pengetahuan baru mengenai identitas budaya Tionghoa, baik untuk Tionghoanya sendiri maupun untuk non-Tionghoa. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih kepada Cici Gracia Susilo. Selanjutnya, mari kita dengarkan yang mewakili panitia untuk memberikan kata sambutan satu kali lagi. Bapak Ardian Cangyanto. Ya, terima kasih Bu Lingling. Waktu dan tempat diberikan kepada Bapak Ardian. Terima kasih Bu Lingling. Terima kasih juga atas kesediaan dari Pak David Hermanjaya memberikan kata sambutan atas webinar ini. Juga kepada Pak Stefanus Junatan, Ibu Ernawati, Ibu Dewi, Pak Didi Kuatananda, Pak Ben Rimba, Pak Bambang Sugiarto, maupun para moderatornya Pak Sugiri Kusteja, Dr. Imam, nanti juga Ibu Gray, ada Pak Andre Baharut, Pak Andre, semuanya terima kasih atas dukungannya sehingga kami dari Majelis Budaya Tionghoa bisa mengadakan seminar ini, di mana ini kita lakukan selama pada masa PSBB. Dan juga permasalahan identitas itu selalu menjadi permasalahan besar bagi kita semua. Karena itu saya bersama teman-teman membahas apa yang ideal untuk kita bahas. Bukan sekedar bicara masalah budaya saja, tapi ada hal-hal yang lebih esensial daripada sekedar membicarakan budaya-budaya yang tampak, yaitu suatu ide. Karena itu saya dan teman-teman memberanikan diri mengadakan webinar ini. Juga terima kasih atas sokongannya semua. Semoga dengan webinar ini kita semakin memahami permasalahan identitas orang Tionghoa di Indonesia dan perkembangan yang apa yang harus kita jalankan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Lingling. Terima kasih kepada Pak Ardian. Ya, bagaimana setelah ini? Apakah kita sudah siap mengikuti sesi pembicaraan yang pertama, sesi diskusi yang pertama? Pak Stefanus Junatan, apakah sudah hadir di antara kita? Oh iya. Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Stefanus Junatan yang sudah hadir bersama kita. Selanjutnya saya akan perkenalkan moderator kita, yaitu Bapak Dr. Sugiri Kusteja. Ya, sekali lagi saya minta maaf ya, ada sedikit kekeliruan. Ya, moderator yang pertama adalah Dr. Paul Budianto. Nanti Bapak Sugiri akan memandu untuk acara yang kedua dengan Ibu Erni, dengan narasumber Ibu Erni. Untuk yang pertama ini, waktu dan tempat saya serahkan pada Dr. Paul Budianto. Oke, terima kasih. Selamat sore para hadirin semua. Di sesi pertama ini, judulnya adalah Kekerasan Struktural Terhadap Identitas Sosial. Pembicaranya adalah Bapak Dr. Stefanus Junatan dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum kita mulai acara, kita bacakan sedikit CV singkat beliau. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Filsafat Pendidikan S1 Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, S2 di Faculty of Philosophy Erasmus University Rotterdam, S3 juga di universitas yang sama. Bidang kajian S3 adalah Intercultural Philosophy. Lalu karya ilmiah beliau ini sudah sangat banyak, ya, baik berbentuk artikel ilmiah di jurnal maupun
di seminar-seminar internasional. Antara lain, di 2018, artikel beliau adalah Becoming Chinese Indonesians, an Affirmative Approach to Social Identity. Ini diterbitkan di Pius Mosima sebagai editor, A Transcontinental Career, Hoofddorp PIP Tracks, Srikanda Press, 2018. Ya. Lalu yang kedua, misalnya, ketercerabutan dari akar kultural, Uprootedness of Local Culture, presented at commemorating seminar of 50th year at Kentes, Bandung, 8-10 April 2016. Itu antara lain ya. Banyak sekali artikel beliau, kalau kita bacakan satu-satu bisa menghabiskan waktu. Untuk berikutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak Dr. Jonathan, mungkin dalam sekitar 60 menit ya Pak ya. Jadi setelah itu kita sesi tanya-jawab. Silakan Pak Jonathan. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari webinar Budaya Tionghoa ini. Saya mohon maaf sekali baru bisa masuk ke laman webinar ini karena tadi barusan rapat yang penting dengan dekan karena kami hari Senin depan sudah mulai kuliah semester baru, dan tadi persiapan dan kami baru selesai bicara dengan dekan dan dosen-dosen yang lain. Saya memang diberi tema oleh Ko Adrian itu bicara tentang kekerasan struktural terhadap identitas sosial. Tentu saja dalam hal ini saya akan menempatkan konteks identitas sosial itu dalam konteks kita sebagai atau kebanyakan dari orang di sini sebagai keturunan Tionghoa yang hidup besar dan lahir dan besar di Indonesia, di luar daratan Cina tentu saja. Saya akan menampilkan makalah ini. Makalah ini belum sempurna, jadi mohon nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang, saya mau masuk dulu dengan identitas sosial dulu, pesan strukturalnya begitu. Kalau kita bicara tentang identitas sosial, kalau kita ditanya oleh orang-orang gitu misalnya, siapa sih Anda? Ya, maka muncul berbagai macam jawaban. Jawaban yang pertama biasanya langsung kepada identitas personal, nama, kadang-kadang disebut daerahnya dari mana, atau mungkin kita punya afiliasi dengan organisasi, atau kita punya afiliasi dengan agama, kita punya afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, begitu ya. Kita biasanya menjawab seperti itu. Itu sebenarnya jawaban yang personal, tetapi bisa juga jawaban itu mengarah pada identitas sosial kita, artinya masuk kelompok mana Anda ini. Ya, kita bisa menjawabnya dengan oh saya orang, biasanya kita jawab kalau tanya kelompok mana itu biasanya kita kaitkan dengan asal daerah. Oh saya orang ini, saya orang itu. Ya, orang misalnya dari Cirebon, kalau saya di Cirebon, oh saya Cirebon. Maka seringkali identitas sosial kita dikaitkan dengan asal itu. Saya orang Cirebon. Itu, atau saya Cirebon. Kita seringkali mengaitkan dengan kelompok, dengan daerah itu. Tapi juga sebenarnya pertanyaan tentang Anda masuk kelompok mana itu bisa dikaitkan dengan ikatan darah. Ikatan darah dari mana kita ini? Siapa orang tua kita? Gitu. Saya dari mana kita ini? Siapa orang tua kita? Oh, saya anaknya bapak ibu itu. Gitu. Tapi juga di balik bapak ibu itu juga orang bisa melihat atau bisa menelusuri kemudian bapak ibu itu siapa. Maka seringkali dikaitkan budaya. Seperti tadi kalau saya bilang saya orang Cirebon, mungkin orang akan mencari saya ini adalah orang dari Pantura, dengan budaya Pantura, dengan kekhasan Pantura juga gitu ya.
Jadi saya adalah orang Pantura, saya adalah orang yang punya budaya Pantura Jawa begitu. Lalu mungkin ada orang yang mulai mengajak saya ngomong bahasa Cirebon, priben kabare, dan gitu seterusnya ya. Jadi ada semacam ikatan, ada semacam identifikasi dengan daerah mana, lalu bergabung dengan daerah mana, lalu dengan siapa yang menjadi orang tua saya, ya. Bagaimana ikatan darah itu bisa juga dikaitkan dengan identitas budaya, gitu ya. Jadi itu semua kita kita bisa jawab kalau kita ditanya siapa saya, siapa Anda. Jadi identitas sosial itu sebenarnya bagian dari yang melekat pada kita. Kita kalau membaca KTP juga itu bisa kelihatan bahwa kita orang mana gitu. Ya, kita orang mana, lalu memang di KTP kita tidak disebut etnisitasnya, tapi dengan nama saja kita bisa mengenal kurang lebih, oh ini orang sana, orang ini orang sini gitu ya. Masuk kelompok sini kira-kira orang tuanya seperti itu gitu, budayanya seperti apa. Nah, itu kita otomatis bisa tahu dari hanya sekedar melihat KTP atau menjawab pertanyaan. Atau dengan mengajak ngobrol lebih lanjut, maka kita bisa tahu bahwa identitas sosial itu adalah bagian dari saya sebagai personal. Kita tidak bisa melepaskan gitu ya, melepaskan antara identitas sosial dengan identitas personal. Itu tidak bisa dilepaskan, itu melekat pada kita. Itu seperti satu mata uang, dibolak-balik saja begitu. Itu suatu yang sifatnya sangat manusiawi, sangat alamiah begitu buat kita. Memang dalam tulisan atau penelitian yang saya tulis, judul yang pernah tadi disebut oleh Bapak moderator itu kan saya menggali eksplorasi ini berdasarkan pendekatan filosofis ya, itu juga perlu saya beritahu dulu, karena dengan demikian lalu saya tidak terlalu masuk ke ranah empirik untuk mengolah materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, berdasarkan pemikiran itu, maka kita mungkin perlu juga memahami bahwa identitas sosial itu menggunakan semacam logika ya, logika yang disebut totem pro parte atau keseluruhan untuk bagian-bagian, dan yang kedua pars pro toto atau satu bagian lalu nanti dikaitkan untuk sekumpulan. Ya, ada totem pro parte dan ada pars pro toto. Kedua macam logika ini tentu saja kemudian mengaitkan bahwa ketika saya menjawab saya ini adalah seorang keturunan Tionghoa, maka saya sebenarnya sedang melakukan logika totem pro parte. Berarti apa yang berlaku secara keseluruhan untuk kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia itu akan berlaku juga buat saya. Itu dengan segala macam karakteristiknya. Tapi juga sebaliknya, apa yang orang lihat dari saya sebagai keturunan Tionghoa di Indonesia akan juga bisa diproyeksikan keluar dengan mengatakan bahwa seluruh kelompok Tionghoa Indonesia punya karakteristik seperti itu. Jadi bisa bolak-balik totem logika identitas sosial ini. Jadi bisa besar dari kelompok ke tiap individu, atau dari individu ke tiap kelompok, dari individu lalu ke seluruh kelompok. Nah, memang ini pada gilirannya nanti pada materi bagian tentang kekerasan ini akan menjadi masalah. Ya, akan menjadi masalah dan seringkali juga menimbulkan potensi-potensi konflik, karena mau tidak mau kita seakan-akan mengatakan bahwa dari satu berlaku untuk semua dan dari semua berlaku untuk satu. Dalam ilmu logika atau dalam buku-buku populer tentang logika,
kedua cara berpikir ini memang rentan sekali untuk menjadi rancu, menjadi sebuah kerancuan berpikir yang bisa berbahaya begitu ya dalam ranah sosial. Tetapi mau tidak mau memang itulah mekanisme kita dalam dunia populer sehari-hari dalam mengenal siapa sih orang yang ada di sebelah saya, siapa saya, bagaimana dia harus disebut sebagai orang apa, bagaimana saya juga harus menyebut sebagai orang apa. Itu seringkali tidak terhindarkan, dan seringkali mekanisme logika semacam ini itu adalah sebuah mekanisme yang cara berpikir yang otomatis, yang begitu saja diungkapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan oleh kita sendiri. Dan maka dari itu nanti barangkali kita perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan, dalam memberi identifikasi begitu. Saya memberi contoh di sini dengan secara sederhana, misalnya seorang remaja berambut maksudnya A itu misalnya ada kelompok remaja berambut ikal, lalu ada anggotanya si A gitu ya, maka kita bisa mengatakan dari kelompok itu rambut ikal, maka A ini juga pasti rambutnya ikal gitu ya. Lalu kita melihat semacam seakan-akan ada keterkaitan kuat antara kelompok dan pribadi. Atau kalau misalnya seorang remaja berambut B, berambut lurus, anggota keluarga X, maka bisa disimpulkan nanti seluruh anggota keluarga X itu rambutnya lurus. Mekanisme semacam itu seringkali otomatis dalam pergaulan muncul, dalam pembicaraan muncul, atau bisa muncul kita memang menemukan kenyataannya demikian, atau menjadi dugaan kita. Oh mungkin begitu, oh mungkin begitu. Begitu dibuktikan ke orang kedua, ke orang ketiga, bener kan kayak gini, bener kan kayak begitu. Entah mungkin oleh kita sendiri atau mungkin kita bicara dengan orang lain. Dan identifikasi semacam ini itu sekali lagi banyak sekali terjadi di sekitar kita, dan kita mesti agak kalau dalam konteks kita bicara soal kekerasan, nah itu nanti mungkin kita perlu hati-hati dalam memilah-milah. Oke, lalu identitas, tadi saya bilang identitas pencirian komunal ini, identifikasi pencirian komunal ini juga seperti saya bilang karena sifatnya manusiawi, ini tidak terhindarkan gitu. Tidak terhindarkan ya. Apalagi kita itu punya sebagai orang pribadi punya nama keluarga, punya nama marga. Praktis lah kalau kita bicara misalnya Simanjuntak gitu. Kita sudah tahu nama itu asalnya dari mana, hubungannya dengan kelompok mana, mungkin dengan kebiasaan mana, gitu. Bahkan ketika kita ketemu orang yang namanya Silalahi, Simanjuntak itu akan identifikasi Simanjuntak itu akan juga mungkin berlaku juga untuk Silalahi, karena setelah kita tahu Silalahi dan Simanjuntak itu bersaudara, gitu ya. Kita bisa langsung katakan, oh, ya jadi ohnya itu adalah kita mengaitkan, ya tidak terhindarkan, kita mengaitkan apa yang pencirian yang ada dalam kelompok besar ke pribadi. Nah, dari nama-nama itu yang lalu kita mengatakan juga bahwa pencirian-pencirian dalam identitas sosial itu sifatnya genetis, diturunkan. Ya, sifatnya genetis diturunkan dari orang tua ke anak terus ke cucu terus gitu. Seakan-akan memang genetika kita membawa pencirian itu. Ya. Dan juga dalam arti tertentu pencirian ini juga termasuk yang diwariskan dari orang tua ke anak. Saya masih ingat orang tua saya selalu mengatakan, kamu ini keturunan Tionghoa karena orang tuamu begitu. Itu kan berarti pencirian yang diwariskan. Saya dulu masih ingat, kamu sebagai keturunan Tionghoa, kalau bertindak jangan asal gitu ya. Karena orang Tionghoa itu begini. Ya, jangan sembrono karena begini. Nah, itu diwariskan. Pencirian itu diwariskan dari orang tua ke anak.
Lalu saya sebagai dosen misalnya akan mewariskan ke anak-anak generasi yang lebih muda, kamu jangan begini karena kamu begini. Itu semacam penerusan yang terus-menerus akan terjadi secara apa ya, bisa sistematis, bisa juga tidak. Tapi yang jelas seakan-akan ada yang kita terima terus begitu. Ya, itu bisa terjadi dalam pencirian fisikal maupun terjadi pada pencirian non fisikal. Yang pencirian fisikal jelas ya, kelihatan sekali. Mata sipit itu selalu ya kelihatan lah ya, itu jelas diturunkan begitu ya secara genetik. Tapi juga yang pencirian non fisikal. Yang pencirian non fisikal itu barangkali yang menarik ya, karena seringkali identifikasi ini dan itu bermunculan. Ya, identifikasi saya orang ini, saya orang misalnya orang Batak begini, orang Jawa begitu, itu bermunculan identifikasi itu. Seakan-akan ya memang orang Jawa begitu, orang Batak begini, orang Tionghoa begini, orang Palembang begitu, orang mana lagi begini gitu. Seakan-akan lalu memang otomatis begitu. Itu yang saya maksud dengan tak terhindarkan. Mau tidak mau itu terjadi juga. Ya. Saya kasih contoh di sini misalnya keturunan Tionghoa sering berciri orang yang ulet, rajin, pantang menyerah. Ini kan semacam pencirian mentalitas yang lalu dikatakan dengan jelas. Gitu. Seakan-akan ulet itu ada dalam DNA orang Tionghoa, dari orang tua ke anak, diteruskan. Orang tua mengatakan begitu, tapi juga orang luar misalnya mengatakan, oh ya jelas dia orang Tionghoa pasti dia ulet gitu, atau tirulah orang Tionghoa itu ulet. Jadi semacam ada intensifikasi pencirian yang seakan-akan orang Tionghoa ulet, orang Tionghoa rajin. Kalau malas bukan orang Tionghoa, itu jadi semacam apa ya, secara positif atau negatif itu menjadi sebuah pencirian yang sifatnya genetis dan dipakai dengan logika pars pro toto dan totem pro partem menjadi sangat intens gitu dan rame gitu ya kalau kita bicara bener apa enggaknya gitu ya, bener nggak sih orang Tionghoa ulet misalnya ya, apakah dalam DNA orang Tionghoa itu memang ditemukan kromosom apalah begitu dalam uliran DNA itu yang disebut sebagai ulet, ya mari kita buktikan. Tapi yang jelas identifikasi semacam ini sangat bisa terjadi, Kak, sangat alamiah, dan sebagai manusia kita melakukannya gitu ya. Dan saya memang kemudian menyitir apa yang dikatakan oleh dan menyatakan bahwa pencirian kita itu sifatnya seringkali asosiatif ya. Kemampuan kognitif kita untuk mengidentifikasi itu sifatnya asosiatif dalam rangka memang mengelola dan menata komunitas begitu. Dan ukurannya memang multidimensi. Maksudnya mencakup banyak hal, misalnya relasi kekuasaan, kepentingan, gitu, penyusunan hierarki kelompok, gitu. Ya, di situ ada faktor persamaan, faktor keunikan, perbedaan, gitu, pembedaan juga, pengorganisasian juga, ya. Jadi ini menjadikan identitas sosial itu tidak sesederhana yang dibayangkan, karena kalau identitas pribadi jelas itu nama dan lain-lain, data pribadi sudah disampaikan beres. Tapi kalau kita bicara identitas sosial, maka lalu ada macam-macam unsur yang masuk. Di situ ada relasi kekuasaan, di situ ada kepentingan, di situ ada hierarki bahkan. Ya, ada hierarki. Kalau kita bicara identitas sosial, misalnya orang Tionghoa, ternyata orang Tionghoa tidak, bahkan di perantauan pun itu tidak satu strata, ada ini juga, ada hierarki juga, ada hierarki sosial ada di situ. Ya, ada pemilahan vertikal, ada pemilahan horizontal gitu.
ada afiliasi, di situ ada unsur yang seringkali menjadi perdebatan asli atau murni atau campuran, ada kawan, ada lawan, ya, ada faktor kesamaannya, ada keunikannya, gitu. Dengan identitas sosial kemudian kita bisa memisahkan diri dari orang lain, tapi juga kita bisa memisahkan orang lain dari kita. Kita bisa mengeksklusi orang dengan identitas sosial itu, tapi kita juga bisa menginklusi orang dengan persamaannya. Jadi dengan perbedaannya kita mengeksklusi, dengan persamaannya kita menginklusi, begitu. Jadi ini identitas sosial itu sebagai sesuatu yang sifatnya kompleks dan mekanismenya banyak kalau mau diurai, gitu ya. Misalnya dalam sebuah keluarga saja ya, misalnya identitas sosial itu bisa dipilah orang tua ke anak, keluarga kekerabatan, ya. Maka dulu saya belajar, tapi saya nggak pernah hafal menyebut kakak dari ibu disebut apa, kakak laki-laki ibu dan kakak laki-laki ayah. Itu kan punya strata yang berbeda, punya punya sebutan yang berbeda, punya tingkatan yang berbeda, itu tingkat hormatnya antara hormat saya pada kakak laki-laki ayah paling tua dengan kakak laki-laki ayah nomor 2 dengan adik laki-laki ayah saya nomor apa ya, dalam tanda kutip secara tidak sadar pembedaan rasa hormat secara tidak sadar, ya, itu suatu hal yang diturunkan dari orang tua, diwariskan, seakan-akan pembedaan itu sudah secara genetis melekat pada kita, ya, seakan-akan. Ya, kenapa saya katakan seakan-akan? Karena kalau kita bicara dari sini, kita bicara kemudian soal kekerasan struktural. Ya, kekerasan struktural itu dalam konteks dalam kamusnya Johan Galtung, ya, dalam kamus sosiolog Swedia Johan Galtung dan juga ahli matematika dan fisika, gitu ya, Johan Galtung. Kekerasan struktural itu kekerasan yang paling dalam tingkatannya. Dan paling dalam itu artinya tidak muncul dalam permukaan hidup sosial. Kekerasan yang paling luar adalah kekerasan fisikal, karena dengan demikian lalu orang bisa melihat dipukul, disiksa, begitu ya. Itu kekerasan sosial, diusir, gitu. Itu kekerasan sosial. Dibatasi gerakannya, itu kekerasan sosial. Dibelenggu, kekerasan fisikal. Lalu kekerasan sosial itu sifatnya struktural, seperti kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C, itu struktural sifatnya, ya. Misalnya pada tahun 50-an gitu, ya saya kira maklumat keberapa, di maklumat X kalau nggak salah, atau maklumat keberapa, saya lupa, peraturan pemerintah keberapa pada Orde Lama itu mengharuskan orang Tionghoa keluar dari desa, masuk ke kota, tidak boleh lagi punya tanah, tidak boleh lagi punya tanah pertanian, gitu ya, tapi harus mundur balik ke kota untuk, ya, supaya tidak menguasai perekonomian pribumi, gitu misalnya, ya. Itu saya buat tahun-tahun 50-an saya kira, ya, itu ada semacam kebijakan semacam itu, ya. Itu kan kebijakan struktural. Atau pada zaman Orde Baru pernah ada istilah non-pri itu juga secara tidak resmi hukumnya, tapi itu menjadi keputusan struktural, sehingga lalu keputusan kebijakan penguasa, sehingga lalu ada diskriminasi antara orang Tionghoa dan non-Tionghoa dan lain sebagainya. Itu menjadi kekerasan sifatnya struktural, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat baik resmi atau tidak resmi, dihasilkan secara tertulis atau tidak, yang kemudian membatasi orang dalam gerakan-gerakan komunikasinya atau interaksinya dalam masyarakat. Seakan-akan lalu suku memang lalu menentukan, memperbolehkan opresi pada
suku lain dan seterusnya. Itu termasuk dalam kekerasan struktural, kekerasan sosial. Nah, yang paling dalam adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural ada hubungannya dengan identitas sosial ini, karena ini sebenarnya melekat pada cara kita berpikir. Ya, cara kita berpikir atau saya sebut sebagai paradigma berpikir kita, cara pandang kita terhadap dunia. Dan itu memang tingkatannya bukan sekedar sesuatu yang sifatnya empiris, tapi sudah sifatnya dalam tanda kutip abstrak sekali, konseptual. Ya, berangkat dari konsepsi kita tentang siapa saya, siapa Anda. Ya, lalu dari situ kita mengadakan pembedaan-pembedaan, pemisahan-pemisahan, ya, yang seringkali kita membenarkan, ya ini yang juga seringkali jadi masalah, kita membenarkan pemisahan-pemisahan itu untuk menegaskan siapa saya, siapa Anda. Ya, jadi seperti tadi orang Tionghoa itu ulet, maka misalnya pernyataan itu ya orang Tionghoa itu ulet, maka secara otomatis kita akan bilang di luar Tionghoa itu nggak ulet. Gitu. Kita sudah membangun benteng di situ dan membangun semacam pemilahan di situ, pembedaan di situ, yang kemudian cara berpikir ini bisa mempengaruhi kita memperlakukan orang lain yang bukan orang Tionghoa. Atau dengan cara seperti ini kita bisa memperlakukan sesama Tionghoa kita agar seperti itu. Dan bisa jadi cara yang dipakai adalah cara-cara kekerasan fisik. Ya, artinya membelenggu lalu menyiksa segala macam. Ya, bisa jadi. Jadi kekerasan struktural buat Johan Galtung atau ya Johan Galtung ini adalah kekerasan yang sifatnya sangat abstrak. Ya, sumbernya sangat abstrak dan bisa berpengaruh pada wilayah sosial tadi, pada struktural, pada wilayah kebijakan, dan bisa mempengaruhi kepada pelaksanaan kekerasan di tingkat fisikal. Ya, itu cara berpikir yang identitas sosial dalam hal ini bisa membantu dalam tanda kutip ya menyumbangkan semacam semacam potensi gitu ya, menjadi semacam potensi maksudnya gitu ya pada perilaku kekerasan yang sifatnya struktural tadi. Sehingga mungkin kita mesti hati-hati di situ. Ya, kita barangkali perlu hati-hati dalam mencermati kalau kita mau membahas sesuatu yang sifatnya anti kekerasan terhadap atau bagaimana menurunkan derajat kekerasan pada pada relasi sosial kita. Dan potensinya itu jelas, bisa meledak kapan saja. Ya, potensi-potensi macam ini bisa meledak kapan saja karena memang dengan mengatakan dengan paradigma berpikir tadi ya, seakan-akan yang benar itu adalah saya. Seakan-akan yang benar adalah identitas sosial saya, maksudnya itu yang begitu. Seakan-akan yang benar adalah identitas sosial saya, sedangkan identitas sosial yang lain itu dikesampingkan. Dan uniknya lagi, Profesor Jenkins ini menyebutkan bahwa semua ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan identitas sosial itu ternyata muncul juga lewat bahasa. Maka memang dalam penelitian saya dalam 2 tahun 3 tahun tahun 2012 kemudian baru rampung itu sekitar 2017-an itu mencermati masalah bahasa. Ya. Ungkapan-ungkapan apa yang kita pakai ya untuk tadi ya membenarkan identitas kelompok saya menjadi benteng buat saya membuat saya juga merasa aman gitu ya, membuat saya merasa yakin, dan ungkapan-ungkapan yang bisa melabelkan atau mengelompokkan orang lain pada identifikasi yang lain.
Maka saya misalnya dengan teman kami penelitian bersama, saya dengan teman saya menemukan bahwa ternyata ada semacam kata-kata yang dipakai. Ada pre dan non pre gitu ya. Itu kan kata-kata yang dipakai. Ada totok, ada campur, ada totok, ada yang peranakan gitu ya. Itu kata-kata yang dipakai kan totok, peranakan. Itu lalu seolah-olah dalam diri orang Tionghoa sendiri ya, yang ada di perantauan ini, yang di Indonesia ini, seakan-akan lalu memilah-milah mana yang murni, mana yang campuran, mana yang tidak asli lagi, mana yang sebutnya kalau dalam bahasa dagang itu mana yang asli, mana yang KW gitu ya, mana yang asli, mana yang KW gitu, dipilah-pilah. Ya, dengan kata totok dan peranakan saja itu sudah memilah-milah di antara orang Tionghoa sendiri. Dengan dengan melabeli diri saya sebagai non-pri begitu ya, karena waktu masa Orde Baru rupanya masuk sekali bahwa kita waktu itu menganggap kita ini non-pri. Lalu rasa kerasan di Indonesia ini juga tanda kutip bermasalah gitu. Kaki kita seakan-akan dua gitu, satu di sini, satu di mana. Ya, lalu di sini pun siap-siap untuk pergi gitu. Itu sebagai orang asing ya, sebagai orang tidak pernah diterima. Lalu itu juga mengandaikan mekanisme bagaimana saya bisa diterima. Itu menarik lagi kalau diamati ya, bagaimana orang Tionghoa berusaha supaya bisa diterima. Bahasanya juga macam-macam, bahasa istilahnya asimilasi lah, akulturasi lah gitu ya. Istilah-istilah yang dipakai juga, bahasa yang dipakai itu sangat beragam. Kita harus berasimilasi. Berasimilasi itu artinya apa begitu? Mengambil budaya lokal, agamanya sama dengan mayoritas, itu kan mekanisme-mekanisme untuk menjadi asli gitu, untuk menjadi asli seperti orang-orang suku-suku yang ada di Indonesia ini. Ya, ada banyak cara ya, ada mekanisme yang bermacam-macam gitu. Ya, dengan bahasa yang diungkapkan memang orang berusaha gitu. Ada kampanye besar-besaran misalnya untuk menerima orang Tionghoa yang mualaf, ya, seakan-akan ini kalau mualaf, wah ini bagian dari kami, kalau tidak ya enggak, gitu. Ya, lalu ini memang menimbulkan persoalan sendiri, gitu. Dan menurut saya menghasilkan sebuah dilema ganda yang sangat serius. Ya, menurut saya ini menghasilkan dilema ganda yang sangat serius. Dalam upaya kita mencoba, ya misalnya orang Tionghoa Indonesia ini mencoba untuk masuk benar-benar ke Indonesia. Dilema sendiri sudah dua ya. Kalau ini saya sebut dilema ganda karena memang ada ya dilema tapi lapis-lapis gitu ya, maksudnya berlapis. Di satu pihak kita ingin menjadi orang Indonesia, ya. Artinya, ya kalau Anda perhatikan juga dalam sejarah nasional Indonesia ini juga banyak orang Tionghoa yang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak. Kita tidak bisa menutup mata, itu banyak. Dan kita bisa mengakui bahwa itu orang-orang Tionghoa Indonesia yang punya nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Ya. Tetapi ketika mau menjadi Indonesia secara utuh, muncul persoalan yang berlapis-lapis. Yang menjadi dilema ketika mau menjadi orang Indonesia secara utuhnya. Lalu pertanyaan yang sangat mengganggu, bagaimana dengan budaya saya? Apakah saya boleh membawa budaya saya sebagai orang Tionghoa, orang Indonesia ke tengah orang suku-suku Indonesia yang lain? Saya boleh nggak bawa budaya saya? Budaya saya yang mana? Yang tentu saja dalam hal ini diwariskan secara turun-temurun sebagai pendatang-pendatang atau orang-orang yang dulu yang dibawa Belanda ke Indonesia,
Ya, jangan lupa ya, orang-orang yang dulu di bawah itu tentu saja punya ya salah satu cara bertahan hidupnya ya memelihara budayanya sendiri. Dan itu kan diteruskan ke anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya kemudian menjadi generasi yang saya ini, saya kira saya udah generasi keberapa dari orang tua saya, ke 3 atau ke 4 begitu ya, katakanlah ya, atau malah ya pokoknya lebih dari 3 lah. Saya sebagai orang yang muda begini lalu bertanya begitu, bagaimana saya menjadi orang Indonesia? Apakah saya boleh membawa seluruhnya budaya Indonesia ke budaya orang Tionghoa yang saya dapat ini ke tengah masyarakat kita? Begitu. Ya, apakah harus begitu atau lepas aja lah, lepaslah. Lepaskan semua, peluklah yang baru lah gitulah. Pokoknya lepas semua. Tapi pertanyaannya juga menjadi sulit karena mungkinkah saya melepas semua identitas sosial ini, karena sekali lagi itu melekat kalau diri saya. Ada loh dalam mata saya udah kayak gini gitu. Udah nggak bisa ditolak. Kulit saya warnanya bukan sawo matang. Sudah jelas saya berbeda dari orang suku-suku di Indonesia lainnya. Secara fisik mereka pun bisa lihat saya, kamu bukan orang sini tuh. Gitu ya. Itu menjadi apa ya? Menjadi mungkin bercampur aduk dalam ketidaksadaran saya sebagai orang Tionghoa Indonesia. Dalam pihak ini dilema pertama, kalau saya mau masuk betul-betul sebagai orang Indonesia, bagaimana dengan budaya saya? Berikutnya, dilema yang lain muncul adalah tanggapan orang non-Indonesia, non-Tionghoa ke orang Tionghoa sendiri. Apakah mereka betul-betul menerima? Kalau apa ya, salah seorang sosiolog dari Jakarta itu UI pernah mengatakan hubungan antara Indonesia dengan orang pribumi, dengan orang Tionghoa dengan non Tionghoa di Indonesia ini itu love and hate relation. Ya disukai tapi juga dibenci gitu. Jadi diterima tapi ya kamu gitu ya, kamu tetap saja bukan orang sini. Ya, itu juga dengan mungkin Presiden Habibie sudah bilang tidak boleh lagi menggunakan istilah PRI dan non-PRI. Itu kebijakan yang anti kekerasan. Oke, dikembalikan. Istilah itu dibuang. Tetapi kesadaran orang non-Tionghoa Indonesia sendiri, apakah memang sudah hilang pemilahan itu? Ya, ini dilema yang tidak gampang dipecahkan. Saya mau masuk betul-betul nih sebagai orang Indonesia. Gitu. Ya. Tapi satu pihak, kamu hati-hati ya, kamu itu jadi dicurigai gitu loh, ditutup sebelah mata gitu. Masuk tapi gimana gitu. Termasuk juga saya tidak yakin apakah kalau betul misalnya ya mohon maaf saja kalau menjadi mualaf itu lalu berarti diterima betul sebagai orang Indonesia. Ya, itu pertanyaan. Sementara itu dengan menjadi Kristen pun tidak menimbulkan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Ya, toh menjadi Kristen tidak menyelesaikan masalah. Orang Tionghoa Indonesia menjadi Kristen itu tidak menyelesaikan masalah, gitu. Tapi juga mempertahankan agama leluhur juga itu juga tetap juga menjadi pertanyaan begitu. Ini serius enggak orang-orang ini? Baik terutama dari yang non Tionghoa ya akan memandang ini serius enggak sih gitu. Itu antara orang Tionghoa sendiri dengan non Tionghoa dilemanya seperti itu. Dilema yang kedua itu yang di dalamnya sendiri, yang di dalam orang Tionghoa sendiri. Ketika saya mau menjadi orang Indonesia, lo kan kamu nggak asli lagi. Gitu loh. Padahal kita tahu ya budaya itu memang tidak ada yang sungguh asli. Padahal kita belajar budaya itu dibentuk dari macam-macam unsur dan tidak pernah menjadi asli. Gitu. Apa sih asli itu juga menjadi sulit ya. Kita bisa secara ilmiah kita bisa membuktikan lah. Misalnya DNA orang Indonesia saja kan ternyata tuh campuran dari berbagai macam suku bangsa yang lain dan itu kan pernah dilakukan penelitian atau di pengujian juga tahun 2019 atau 2018 itu kan pernah ada semacam
penelitian DNA untuk orang-orang Indonesia, dari mana sih asalnya? Ternyata juga nggak ada yang asli dari situ. Demikian juga kalau begitu budayanya tidak ada yang asli. Yang disebut budaya Jawa sendiri kan tidak ada. Jawa yang murni itu kayak apa sih? Itu juga bisa dipertanyakan. Ya toh, saya akhir-akhir ini sering melihat di YouTube itu ada orang yang suka makan gitu ya, namanya Mark Wins. Kemana-mana dia makan gitu ya. Barusan ini dia menampilkan banyak sekali makanan dari macam-macam daerah yang ada di Thailand, Thailand Utara, Thailand Selatan, Thailand Timur, Thailand. Kalau saya lihat orang-orang Thailand ini, lihat makanannya saja, lalu saya berpikir nggak ada bedanya tuh makanannya sama orang yang ada di Jawa, di Sumatera gitu. Mereka makan jengkol, mereka makan sambal, mereka makan cabai kayak makan permen, gitu. Terus saya juga lihat ada kari juga. Lalu sebenarnya begitu ya. Sebenarnya tidak ada yang asli dalam soal makanan ya. Tidak ada budaya yang asli, makanan asli orang Jawa tuh nggak ada gitu. Yang ada makanan manusia gitu. Tapi makanan asli orang Jawa tuh nggak ada. Atau makanan asli orang Sunda juga nggak ada. Atau jangan-jangan juga makanan asli orang Tionghoa juga nggak ada. Itu mas seadanya yang bisa dimakan ya dimakan begitu. Lalu dicampur-campur dengan pengalaman nyampur bumbu ini itu, jadilah makanan. Gitu. Lalu saya juga selain orang Mark Wins ini, saya juga melihat sama orang tukang masak juga di YouTube itu. Saya lagi mengamati ini ya, makanan ini ya. Seorang perempuan namanya Tian Xi Xiaoke gitu kalau dia salah. Ya, Tian Xi Xiaoke dari Yunan. Ya, dia perempuan suka masak dan dipertunjukkan bahan-bahan makanan yang ada di Yunan, cara masaknya gitu, teknologi masaknya, bahan-bahan makanannya. Lalu saya pikir juga iya nggak ada bedanya ya gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih makanan asli orang Tionghoa gitu? Itu dari segi makanan ya. Dari segi itu, lalu kalau misalnya saya mau menjadi orang Indonesia asli gitu, mau menjadi seorang Indonesia begitu ya, lalu budaya saya mau saya lepaskan gitu ya, lalu pertanyaan yang dari internal, lah kamu nggak murni lagi dong, kamu bukan orang Cina lagi, kamu budayanya bukan budaya Tionghoa lagi. Kalau kamu bukan budaya Tionghoa, kamu bukan orang Tionghoa lagi. Muncul identifikasi semacam itu. Lalu, apakah orang Tionghoa itu adalah orang yang menjaga warisan leluhurnya secara murni 7 turunan, gitu? Yang kata ahli genetika, kalau genetika bilang kalau sebuah suku bangsa menutup diri selama 7 generasi, itu kemungkinan besar DNA-nya murni. Gitu ya. Itu menurut para ahli genetika ya. Tapi yang jelas itu kan genetikanya bukan budayanya begitu. Budaya sendiri tidak pernah identik dengan, tidak pernah berbanding lurus gitu ya dengan genetika. Karena budaya itu selalu ada unsur menerima dan melepas, menyeleksi dan membuang, itu selalu ada unsur itu. Ada sesuatu yang baru diambil, tapi ada juga yang dilepaskan. Ya, ada yang berlaku, ada yang tidak gitu ya. Itu kemudian menjadi sebuah budaya. Dan kalau ditanya saya menjadi orang Indonesia, saya harus melepaskan lalu saya dipertanyakan, ya. Lalu ini juga menjadi dilema, bagaimana saya harus memahami budaya saya gitu. Nah, pada titik dilema itulah kekerasan struktural itu semacam dalam tanda kutip dipelihara dalam identitas orang Tionghoa. Ya, saya dari penelitian saya membaca sejarah segala macam, saya menyimpulkan bahwa ya kekerasan struktural itu dipelihara. Artinya memang kita ini perlu
perlu banyak berdiskusi, berdebat, berbicara lagi. Saya memang tidak menawarkan solusi untuk penelitian saya, tapi saya hanya mengangkat persoalan ini. Oh, memang dalam identitas sosial tadi yang multidimensi tadi ya, sebagai orang Tionghoa, orang Indonesia, memang mengandung masalah yang serius yang berkaitan dengan, bahkan kalau saya bilang ini berkaitan dengan eksistensi. Secara eksistensial sendiri bermasalah. Ya, secara eksistensial sendiri bermasalah, bukan secara empirik saja, secara eksistensial bermasalah. Karena mau bagaimana persoalan saya ini mau diselesaikan? Saya ini orang mana sih? Pertanyaan itu ya. Saya ini termasuk mana sih? Seorang pemikir Lebanon, Prancis, Amin Maalouf mengatakan sumber kekerasan itu ketika kita mau menjawab persoalan saya ini orang mana sih? Gitu. Atau saya ini orang apa sih? Saya masuk ke mana sih? Satu pihak kita butuh loh ya, kita butuh untuknya identitas sosial. Kita butuh. Kayak seperti tadi ya saya bilang, identitas sosial itu seperti dan identitas pribadi itu seperti dua sisi dalam mata uang yang sama gitu. Kita butuh identitas sosial. Kita tidak bisa bilang identitas sosial tidak penting. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi juga kita mau menegaskan bahwa ada semacam proses yang tidak mudah yang harus dijalani. Gitu. Ada suatu yang kompleks yang perlu kita sadari. Dan pemecahannya barangkali tidak hanya satu generasi, dua generasi. Gitu. Pemecahannya tidak sederhana bahwa oke, kalau gitu saya keluar aja, saya pindah. Gitu. Pengalaman saya sih, waktu saya sekolah ke Belanda, saya datang sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Tionghoa juga, begitu ya. Bahwa saya tinggal di Belanda, misalnya memutuskan untuk tinggal di Belanda, tidak menyelesaikan masalah untuk persoalan identitas saya. Tetap saja ada pertanyaan, kamu orang mana? Orang Belanda sendiri kan, kamu siapa? Gitu ya. Apakah pulang ke negeri Tiongkok ke sana lalu hidup di sana menyelesaikan masalah? Enggak juga. Karena udah lain budayanya. Orang Tiongkok kan bilang, kamu bukan orang Tionghoa, kamu bukan orang Tiongkok, kamu orang mana? Karena lain sudah, budayanya udah lain. Ya artinya lain bisa dilihat lah, kebiasaan-kebiasaan itu kan lain. Ya, jadi untuk menutup barangkali pembicaraan ini, setelah ini barangkali lebih baik diskusi, lebih panjang gitu ya, tanya jawab mungkin lebih menarik gitu ya. Yang jelas ini persoalan kekerasan struktural dalam identitas sosial itu adalah persoalan yang embedded dengan kita sebagai manusia gitu. Secara esensial kita punya persoalan ini. Ya. Menjadi lebih seru karena Tionghoa Indonesia ini tidak punya akar tanah yang jelas. Ya toh? Orang Jawa mungkin sedikit lebih mudah menyelesaikan persoalan identitas sosial mereka karena mereka punya tanah Jawanya. Tapi Tionghoa Indonesia ini punya tanahnya di mana? Tidak sesederhana dikatakan tuh di Tiongkok, enggak. Ya toh? Karena betul-betul sudah tercerabut dari akar. Kalau saya mengatakan, saya pribadi sebagai anak muda begini, saya udah tercerabut dari akar saya. Benar-benar lepas gitu. Ya. Jadi memang persoalan ini persoalan yang embedded dan perlu kita sadari. Mungkin kalau mau dicari pemecahannya, mungkin ya perlu kita banyak bicara, begitu. Baik sesama orang Tionghoa sendiri maupun orang Tionghoa dengan orang Indonesia pada umumnya, begitu. Karena tadi ya akar tanah kita nggak ada kok. Ya, padahal tanah itu menjadi kekuatan simbolik, ya, untuk manusia. Tanah itu menjadi kekuatan simbolik karena dari situ makanya disebut tumpah darah, gitu ya. Karena dari situ kita itu punya apa ya? Memiliki sesuatu gitu. Kita dimiliki juga oleh sesuatu itu. Sesuatu itu ya komunalitas ini ya.
kita memiliki komunalitas dan kita dimiliki. Nah, perasaan dimiliki ini loh yang mungkin secara psikologis juga tidak mudah ya. Sebagai orang Tionghoa Indonesia ini, perasaan dimiliki ini loh tidak mudah. Dimiliki oleh Indonesia ini. Kita memiliki Indonesia juga tidak mudah, kita dimiliki oleh orang Indonesia juga tidak terlalu smooth gitu. Ya, saya nggak tahu ya setelah Orde Baru mungkin Orde Reformasi atau mungkin masih ada orde-orde lain begitu ya di Indonesia ini. Saya kira sejarahnya masih panjang gitu. Indonesia ini kan baru 70 tahun, kalau 70 tahun itu ukuran anak-anak ya, ukuran orang ya berarti ya Indonesia ini masih anak-anak lah ya. Belum dewasa gitu ya atau masih remaja. Dalam ukuran seperti itu ya kita terus bicara. Saya bandingkan saja dengan Amerika Serikat misalnya ya, sebagai kelompok melting pot, sekian ratus tahun mereka menjadi negara merdeka, tapi tetap saja persoalan hitam, putih, warna putih itu masalah. Itu identitas sosial juga. Persoalan orang asli Amerika, orang Amerika yang asli itu yang mana gitu juga tetap masalah. Ya, tapi mari kita selesaikan ini dengan terus-menerus berdiskusi dan berbicara. Kira-kira Pak Paul, saya kira kita bisa beralih pada diskusi begitu ya. Baik Pak Jonathan, terima kasih banyak. Waduh, satu presentasi yang luar biasa ya. Jadi Pak Jonathan ini sudah menyampaikan tadi pengertian identitas sosial. Ya. Suaranya cukup jelas ya Pak ya? Cukup, Pak. Di sini hujan deras sih, Pak. Ya, menyampaikan pengertian-pengertian identitas sosial, lalu kekerasan struktural, ya, sudah sangat jelas. Lalu sifat-sifat kekerasan struktural disampaikan terkait pemikiran, terkait erat dengan bahasa yang kita pergunakan, misalnya pemilah-milahan pri, non-pri, ya, totok, peranakan, dan sebagainya. Lalu muncul dilema-dilema. Untuk diterima menjadi orang Indonesia, ini apakah saya harus melepaskan seluruh budaya saya? Andaikan iya, apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata muncul begitu banyak dilema-dilema. Ya. Lalu yang keempat, terakhir disimpulkan bahwa kekerasan struktural ini selalu terpelihara. Jadi memang Tionghoa Indonesia ini katanya tidak punya akar tanah yang jelas, tercerabut dari akarnya, sehingga untuk diterima ataupun menerima ini selalu persoalan yang tidak pernah selesai. Tapi panelis kita hari ini, Pak Jonathan, selalu menyarankan untuk selalu berdiskusi, berdialog. Ya. Saya kira itu yang kita bisa cerna dari beliau. Nah, sekarang kita masuk sesi diskusi. Dari sini ada di chat sudah ada pertanyaan ini, Pak. Yang pertama saya bacakan dulu ya. Dari Konah Nabilayanti. Keturunan Tionghoa di Indonesia sampai saat ini rata-rata memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimanakah kiprah keturunan Tionghoa pada masa kompeni? Mungkin Pak Jonathan bisa komen dulu ya. Nah, ini juga menarik ya, karena saya juga membaca banyak catatan sejarah tentang perekonomian ini. Saya baru beberapa waktu yang lalu membaca buku ini ya, karangan Ong Ho Kam, Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Peranakan Cina. Ini memang refleksi Ong Ho Kam terhadap hidupnya secara pribadi, tapi juga Tionghoa Indonesia, begitu ya. Pada masa Orde Baru, terutama pada masa Orde Baru ya, lalu bagaimana dia bisa merumuskan semua itu. Kalau mengaitkan perekonomian dengan orang Tionghoa, itu jelas-jelas itu sebuah stereotip yang menurut saya kok apa ya, kita nggak bisa lepas dari stereotip itu. Stereotip itu diakui dua belah pihak, diakui orang non-Tionghoa dan diakui orang-orang Tionghoa sendiri. Lucu ya, saya pernah, kami itu waktu kuliah di Belanda, istri saya
kebenaran punya teman dari waktu kuliah juga di Belanda, punya teman dari Tiongkok Utara, di daerah Tiongkok Utara begitu ya. Terus istri saya itu dengan polos nanya, pekerjaan bapakmu apa? Berdagang. Terus teman dia menjawabnya lucu. Kamu ini mikirnya semua orang Tionghoa itu berdagang ya? Bapak saya guru. Saya seorang linguis. Itu dia sendiri orang linguis gitu ya. Dia pindah dari Tiongkok ke Belanda untuk sekolah. Saya seorang linguis. Saya bukan pedagang. Walaupun kemudian untuk bertahan hidup dia kemudian berdagang gitu di Belanda gitu ya. Tapi memang itu menunjukkan bahwa orang Tionghoa itu tidak melulu perekonomian. Gitu. Orang Tionghoa itu kerjanya nggak dagang, bukan itu. Itu mungkin stereotipnya Huntington juga, Samuel Huntington. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar nama itu ya, Samuel Huntington. Itu kan juga mengaitkan orang Tiongkok dengan Konfusianisme, dengan juga Konfusianisme dengan perdagangan. Itu kan stereotip pelabelan yang apa ya, seakan-akan kalau sudah sipit begini itu pasti dagang, yang enggak dong. Itu suatu apa ya, menurut saya pelabelan stereotip yang diamini, bahkan genetis orang Tionghoa itu berdagang. Nggak tahu, kok Ardian setuju nggak? Orang Indonesia itu secara genetis berdagang gitu. Bayangkan gitu ya, bayangkan. Padahal Belanda sendiri dengan sengaja membuat pemilihan-pemilihan ini, gitu, supaya bisa mengendalikan seluruh Nusantara. Itu masalahnya. Ya, Belanda sendiri kan sebenarnya orang Tionghoa yang datang ke Indonesia itu kan macam-macam ya. Ada yang datang sendiri, ada yang didatangkan. Sebelum masalah kolonial, orang-orang Tionghoa itu datang sendiri sebagai pedagang. Orang Tionghoa sudah kok berdagang, datang ke Nusantara itu sejak sebelum kompeni sudah dilakukan itu. Sudah mau berdagang, apalagi ada ekspedisi Chenghe dan macam-macam ya, itu benar-benar memang datang berdagang ya. Tapi memang itu kan yang datang ke sini berdagang, bukan berarti semua orang Tiongkok semuanya berdagang, enggak. Gitu loh masalahnya. Ya memang yang datang ke sini berdagang, tapi yang datang ke sini juga bukan cuma berdagang, tapi juga ada tabib, ada macam-macam lah ya profesinya. Itu ada juga jagoan-jagoan juga. Iya ada memang. Ya terutama kan pelarian-pelarian yang karena memang tidak pelarian-pelarian personal yang mungkin dikejar-kejar di Tiongkok karena tidak sesuai dengan kaisar, harus lari gitu kalau nggak mati gitu. Itu juga banyak. Ya. Yang model-model ini kemudian hidup di tanah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana gitu ya. Tapi juga di masa Belanda dan Inggris itu merekrut orang-orang Tionghoa untuk bekerja di perkebunan tebu, perkebunan apalah gitu ya. Tapi juga misalnya bekerja di tambang seperti di daerah Kepulauan Riau itu kan banyak sekali orang Tionghoa yang didatangkan untuk menggarap timah dan lain-lain. Di Sumatera perkebunan tembakau dan lain-lain gitu ya. Jadi kerjaan kamu bayar, tangkap aja di sini jadi budak. Nah orang-orang yang ini kan kemudian yang pemuda ya, dan memang sih kebanyakan oleh Belanda dikasih itu strategi kolonial menempatkan orang Indonesia itu sebagai eksploitator. Kalau dibaca dalam sejarah itu kelihatan kok orang Tionghoa ditempatkan sebagai eksploitator. Biasanya orang Tionghoa dari zaman Belanda itu ditempatkan di desa untuk membuka penggilingan padi. Di samping penggilingan padi juga eksploitator untuk peminjaman uang, ya, rentenir, juga tukang gadai, penggadaian, ya, lalu biasanya membuka juga, ya mohon maaf, bordil.
Itu yang kemudian umumnya diberi kesempatan. Lalu juga perjudian kadang-kadang muncul di situ ya, lotre dan macam-macam. Sehingga memang lalu petani-petani itu dieksploitasi dengan cara seperti ini. Yaitu dalam sejarah bisa dibaca semacam itu. Lalu pada zaman politik etik dilarang usaha-usaha seperti ini karena dianggap merusak orang asli. Politik etik Belanda ya, sekitar akhir abad ke-19 dilarang, ya dipermasalahkan begitu. Ya, jadi saudara-saudara memang apa ya? Ini persoalan yang ya diturunkan dan kita sudah sadari, lalu kita otomatis saja orang dagang lah. Orde Baru juga kurang lebih sama, menempatkan orang ya Soeharto dan temannya begitu ya, orang-orang Tionghoa temannya, ya sudah kamu berdagang ya jadi konglomerat lah. Salah satunya mungkin bisa kita lihat di banyak pabrik tekstil di Bandung Selatan, itu kan hasil Orde Baru. Yang sekarang jadi masalah untuk Sungai Citarum. Lalu dituding-tuding, lalu dipermasalahkan. Wah, itu persoalan juga tidak sederhana yang dibayangkan gitu ya. Rumit sekali itu persoalan pabrik tekstil di Bandung Selatan itu. Nah, yang karena dia pencemaran lingkungan, pencemaran sungai, ya memang yang seringkali ditambal oleh aparat itu ya, pembuangan air limbahnya ditambal-tambal, itu punya siapa pabrik-pabriknya? Ya toh? Nggak simpel gitu. Itu kan akibat tanda kutip privilege yang diberikan oleh penguasa. Yang disebut apa ya? Trickle down effect gitu ya, kebijakan politik ekonomi Orde Baru kan trickle down effect, jadi orang-orang yang sudah maju nanti akan tanda kutip memberi tetesan begitu kepada pengusaha-pengusaha yang masih baru sehingga mereka bisa maju. Itu kan trickle down effect. Pelaku trickle down effect itu ya sudah jelas siapa begitu. Tapi apa mau bagi-bagi kekayaan itu kan persoalannya kan ya. Yang juga tidak sederhana itu, mau nggak sih bagi-bagi kekayaan? Majalah Forbes itu selalu menempatkan, ya majalah Forbes Anda tahu ya, itu pasti setiap tahun menampilkan 1.000 orang kaya di dunia, dan orang Indonesia selalu masuk tingkat ratusan, dan orangnya itu aja gitu, dan kita bisa lihat matanya sipit-sipit, gitu. Jadi mau nggak mau itu terbentuk ya bahwa orang Tionghoa itu ekonomi. Padahal tadi saya kalau kembali ke obrolan isi saya dengan teman saya tadi ya, kamu pikir semua orang Tiongkok berdagang? Enggak, bapak saya guru gitu. Saya seorang linguis. Ini pernyataan polos itu juga menegaskan bahwa memang ya ini sebuah pencirian genetika yang mesti kita asosiasi yang seringkali dikaitkan dengan genetik dan perlu kita hati-hati karena dari sinilah mungkin akar-akar kekerasan itu juga muncul. Kenapa seringkali dikaitkan ekonominya maju? Karena kita ulet segala itu dia ya. Udah mulai nih. Indonesia perekonomian orang Tionghoa Indonesia perekonomiannya maju, terus ulet tekun. Lihat tuh, gak pantang menyerah, pantesan usahanya selalu berhasil. Itu adalah stereotipisasi, itu adalah pelabelan, gitu loh. Itu adalah sebuah kalau saya sebut sih itu sebuah ideologi, artinya ya itu yang diturunkan kok. Kenyataannya, salah satu kenyataannya, saudara-saudara, kenyataannya. Apakah betul semua orang Tionghoa Indonesia itu ulet, rajin, tekun? Ya toh, kita bisa nilai sendiri-sendiri lah. Enggak. Apakah lalu di luar orang Tionghoa, orang Jawa, orang Sunda, semuanya mereka orang malas, tidak pernah tekun, tidak pernah ulet? Enggak juga. Gitu ya. Apakah mereka tidak bakat dagang? Enggak juga gitu. Yang bakat dagang mah orang Tionghoa? Enggak juga. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan gini, kalau darah orang Tionghoa itu diperiksa DNA-nya, maka yang
unsur terkuat muncul di DNA orang Indonesia itu dagang gitu. Itu dagang. Enggak lah. Enggak gitu. Jadi memang Ibu siapa tadi yang bertanya, memang kita perlu hati-hati dalam mengaitkan perekonomian dengan orang Tionghoa. Karena lewat penelitian saya juga itu kalau mau dilihat memang profesi orang Tionghoa itu apa saja ya? Dagang. Dagang nanti dikaitkan dengan kalau dagang perlu nggak dibela secara hukum? Perlu. Maka orang Tionghoa juga banyak yang jadi pengacara. Banyak yang jadi pengacara banyak ya. Tapi hakim jarang loh. Itu malah nggak ada. Jaksa apalagi. Coba cari jaksa orang Tionghoa di Indonesia. Ada nggak? Saya nggak tahu ya. Mungkin ada sih tapi jarang lah. Tapi pengacara banyak banget. Kenapa banyak pengacara? Ya karena untuk membela bisnis, membela dagangnya. Lalu bagaimana supaya kelompok dagang ini bertahan? Anak-anaknya gimana? Lalu guru, maka banyak juga guru. Kesehatannya bagaimana? Dokter, maka juga banyak dokter, perawat. Ya profesi-profesi yang di sekitar ekonomi gitu maksudnya. Kalau diperhatikan. Tapi itu juga sekali lagi stereotip. Jadi kalau saya bilang pekerjaan kamu apa? Filsuf itu buat orang non-Tionghoa saya dipandang aneh, buat orang Tionghoa sendiri saya aneh. Orang Tionghoa kok jadi filsuf itu loh. Memang nggak ada pekerjaan lain apa? Filsuf itu kerjanya apa? Baca dan tulis. Emang ini hanya baca dan tulis. Emang nggak ada kerjaan lain apa? Gitu. Jadi saya sendiri termasuk kelompok aneh di orang Tionghoa karena saya filsuf. Orang luar juga. Apalagi waktu saya ngajar di Unpar pertama kali, saya tuh ngajar Pancasila gitu ya. Lalu orang bertanya, "Hah, kamu orang Tionghoa ngajar Pancasila?" Agak kaget gitu, agak gimana gitu. agak luar biasa gitu ya. Ya, pengalaman saya juga menarik juga waktu ngajarin. Tapi yang jelas saudara-saudara, saya tidak ada hubungannya dengan dagang gitu. Saya nggak ada hubungannya langsung dengan ekonomi. Jadi jangan samakan orang Tionghoa dengan ekonomi. Gitu Pak Pau. Iya Pak Junarto, penjelasannya menarik sekali ya. Jadi moga-moga ini yang bertanya Konah Nabila Yanti ya, sudah bisa menjawab pertanyaannya. Yang kedua Pak, yang kedua menurut Pak Jonathan, apakah kekerasan sosial warga Tionghoa dengan dilema berlapis hanya terjadi pada warga Tionghoa Indonesia saja? Atau juga terjadi di negara lain seperti American born Chinese misalnya? Apakah mereka tidak mengalami hal yang serupa juga? Saya juga baca literatur Tionghoa perantauan itu di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara. Yang jelas di bangsa-bangsa Asia Tenggara relasi yang tidak begitu smooth itu terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, ya, di Vietnam. Itu hubungan antara Tionghoa dan non-Tionghoanya tidak terlalu mulus gitu. Penuh dengan ya musuh dalam selimut lah gitu. Duri dalam daging, musuh dalam selimut gitu. Begitulah, selalu saja ada potensi konflik. Gitu. Kecuali Singapura ya. Kalau Singapura memang itu kan dibangun oleh para perantau ya, Tionghoa perantauan. Ya, jadi mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi yang jelas-jelas harus berbaur dengan penduduk setempat di Asia Tenggara itu yang bermasalah 3 negara tadi. Ya, Kamboja, Thailand, Laos, dan Filipina itu relatif tidak bermasalah. Ada banyak analisa ya dari para sejarawan, sosiolog dari NUS misalnya ya. Ada beberapa ahli kan dari NUS gitu ya, itu juga yang menganalisa kenapa kok di Thailand, di Filipina, di Laos, Kamboja itu orang peranakan keturunan Tionghoa tidak terlalu bermasalah dalam penduduk asli. Persoalannya mungkin di Thailand dan di mana Kamboja, Laos dan Filipina itu mereka di Thailand terutama karena Buddhismenya itu
bisa menyatukan mereka. Jadi tidak terlalu masalah. Pembaurannya juga tidak terlalu masalah. Buddhisme masuk dengan baik. Ya, itu di Thailand, Laos, dan Kamboja. Di Filipina itu karena memang ada aspek Spanyol yang kuat menekan gitu ya, menekan orang-orang yang non Spanyol, jadi mereka umumnya berbaur lebih baik. Ya, itu di Asia Tenggara. Ya, saya kira di daerah di Amerika pun perantauan Cina di sana, perantauan Tionghoa di sana juga tidak selalu mudah diterima oleh para penguasanya ya. Penguasanya dalam arti ini orang kulit putih di Amerika ya. Tidak terlalu smooth juga ditanggap. Memang politik Amerika yang melting pot itu memang dilakukan dengan konsisten dan sistemik gitu ya. Jadi pembauran itu terjadi. Ya, tapi tetap saja ada tarik-menarik gitu ya antara apakah harus memelihara budaya Tiongkok sendiri atau menjadi orang Amerika. Itu selalu saja ada tarik-menarik. Seperti ada beberapa waktu yang lalu ada akademisi Tiongkok perempuan itu siapa namanya saya lupa, yang Tiger Mom itu loh, yang mengarang buku Tiger Mom, itu seorang sosiolog. Dia juga kan memaparkan kan cara orang tua Tionghoa Amerika membesarkan anak, lalu dibandingkan dengan orang Amerika pada umumnya. Ya, di situ dia menekankan betapa pentingnya keutamaan orang Tionghoa, begitu ya, betapa pentingnya menekankan budaya orang Tionghoa kepada keturunan di Amerika gitu. Dia sendiri menikah dengan orang Yahudi kan, si sosiolog ini. Si ibu Tionghoa ini menikah dengan orang Yahudi. Ya, tapi dia mempertahankan cara ibunya mendidik dia kepada anak-anaknya. Dan hasilnya menurut dia, anak-anaknya tanda kutip ya itulah istilah kita orang Tionghoa itu dijadilah, ini kita jadi orang lah gitu, jadi sukses lah. Menurut dia karena dia menerapkan prinsip-prinsip penting dalam budaya Tionghoa ke anaknya yang dia diterima. Tapi itu juga persoalan kan, artinya menjadi Amerika itu tidak berarti lalu melepaskan semua budaya Tionghoanya. Ya, tidak melepaskan semuanya ya, tapi dia juga memelihara juga gitu. Dan dia teruskan kepada anak-anaknya. Itu juga bukan hal yang sederhana untuk orang-orang Tionghoa di perantauan gitu. Ya, sekali lagi tergantung bagaimana kesamaan ditemukan atau policy-policy dari daerah tertentu. Memang Indonesia selalu punya masalah karena ya kita dalam tanda kutip sedikit mewarisi praktek kolonial, lalu Orde Baru. Kalau dilihat sebelumnya, apakah juga rukun-rukun sebelum Belanda datang, orang Tionghoa dan orang lokal rukun-rukun ya juga enggak, ada pertengkaran juga, ada perang juga gitu ya, ada konflik juga begitu. Tapi memang pada masa kolonial lalu pada masa Orde Baru, konflik itu distrukturkan lewat kebijakan-kebijakan dan secara sistematis tertanam dalam kesadaran kita menjadi suatu yang sifatnya genetik. Seakan-akan, dia bilang genetik, seakan-akan DNA kita itu berasosiasi dengan budaya itu. Begitu Pak Paul. Baik, Pak Jonathan, kita lanjutkan. Mungkin masih ada 10 menit ya. Ada 2 pertanyaan, saya gabung aja Pak ya. Jadi begini pertanyaannya. Saya mau bertanya pada Pak Jonathan. Jadi bagaimana strategi kita terhadap dikotomi, suaranya cukup jelas ya Pak, terhadap dikotomi ya, istilah peranakan dan totok. Karena kedua istilah ini saya merasa lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lalu pertanyaan kedua ini nyambung Pak, yaitu bagaimana solusi yang disarankan oleh Pak Jonathan dari penelitiannya mengenai masalah kekerasan struktural terhadap identitas sosial etnis Tionghoa ini, Pak. Terima kasih, Pak. 10 menit ya, Pak. Ya, oke. Kalau Johan de Galtung menyatakan kekerasan struktural itu menyelesaikan kekerasan struktural itu dengan cara menghentikan.
Ya karena mulainya dari pikiran ya. Mulainya dari pikiran. Kekerasan struktural itu mulainya dari pikiran. Maka persoalannya juga begini. Saya sih seringkali mengutip ajaran Buddha ya. Ajaran Buddha misalnya dalam gambar roda kehidupan itu kan di ujungnya ada Buddha menunjuk bulan. Sementara roda kehidupan itu kan the wheel of Bhava Chakra itu ya. Bhava Chakra itu kan Batara Kala menggigit bola lingkaran roda, lalu ada di situ macam-macam jenis penderitaan orang. Lalu di sudut kanannya itu ada Buddha menunjuk bulan. Ya, itu kan simbolik sekali ya, dan itu memang paradigmatik gitu sifatnya. Gambar ini paradigmatik. Kalau Anda tidak mau lagi mengalami penderitaan hidup ini, stop dengan semua itu, alihkan perhatian kemana gitu. Karena ini mulainya dari pikiran, bukan kalau ini kalau ini sosial, kebijakan, ya kebijakannya dirubah. Dan itu sudah dimulai kan dengan Habibie mengatakan pri non pri hilang. Ya, tapi untuk totok dan peranakan ini memang gimana ya? Karena ini persoalan tadi, dilema kedua. Saya mau menjadi bagian dari Indonesia, tapi bagaimana dengan budaya saya? Saya masih bisa disebut orang Tionghoa lagi nggak? Apakah dengan saya menjadi orang Indonesia lalu saya tidak murni lagi menjadi orang Tionghoa? Itu dalam kesadaran kita barangkali itu jadi semacam titik bawah sadar gitu dalam psikologi, barangkali jadi itu super ego. Jadi super ego kita begitu dalam bahasa Freud ya. Super ego kita selalu bilang kamu kan orang ini, kamu kan orang itu. Maka bisa nggak berhenti? Berhentilah berpikir totok dan peranakan gitu. Udahlah, itu hasil dari mekanisme kolonial, kita semua tahu, sejarahnya bisa dipelajari kok. Itu mekanisme kolonial sama sekali. Itu cara juga orang Belanda menguasai orang Tionghoa. Itu sampai ada kapitan. Kapitan itu kan sebenarnya cara orang Belanda menguasai orang Tionghoa setelah 1746. 1746 itu kan peristiwa pembantaian besar di Batavia, tuh. Ya, itu cara orang Belanda menguasai orang Tionghoa. Jadi sengaja dibuat seakan-akan kalau ikut Belanda orang Tionghoa itu wah hebat. Nah itu kan peranakan. Sementara yang asli ya misalnya kamu kelompok rendah gitu. Sampai-sampai orang Tionghoa pada beralih pada jadi Kristen dan jadi Katolik kan karena itu, karena pengen diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ini persoalan yang memang dibuat oleh kebijakan, dan kebijakannya sudah hilang kan, kolonialnya sudah hilang, kolonialnya itu udah nggak ada, tapi mekanisme berpikir kita ini loh yang masih memilah-milah, maka ayo stop gitu. Saya nggak tahu sebenarnya kan sudah stop juga tuh, ngapain sih kita bicara itu lagi gitu, stop saja gitu. Jangan berpikir lagi, gitu. Jangan pernah memikirkan itu lagi, dan jangan pernah mengatakan itu lagi pada anak-anak. Jangan pernah mengatakan totok peranakan, dua kata itu saja kalau bisa sih dihapus gitu. Kecuali untuk akademis ya. Tapi untuk sehari-hari totok peranakan itu dihapus saja, bisa nggak gitu kita menghilangkan kata itu dari kamus bahasa Indonesia gitu. Apa itu totok dan peranakan? Kalau akademis boleh lah, karena akademis itu kan nanti kita belajar sejarah dan mengulik-ngulik, nah oke lah itu akademis. Tapi di luar akademis, janganlah dipakai gitu. ya itu tadi ya, karena Johan Galtung mengatakan begitu ya. Saya sih berdasarkan itu kan Johan Galtung meneliti banyak tentang kekerasan di seluruh dunia, lalu dia membagi kekerasan itu, lalu kekerasan fisikal dia bilang selesai dengan pengendalian massa, itu selesai. Kan selesai ya. Kekerasan sosial selesai dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang sifatnya membawa kekerasan. Hapus saja, ganti kebijakannya. Ya, artinya kebijakan pemerintah, undang-undang atau peraturan-peraturan dihapus saja. Gitu. Kesepakatan yang resmi tidak resmi dihapus. Tetapi yang menjadi sulit untuk kekerasan struktural itu karena adanya dalam pikiran kita. Adanya dalam kesadaran kita, kebutuhan psikologis kita untuk, seperti kata Amin Ma'ruf tadi, diterima. Saya itu dimiliki, dan saya memiliki, itu kan kebutuhan manusiawi pisannya. Karena itu berhentinya di situ.
semakin kita menyatakan itu sehari-hari, terus disebut kata-kata itu disebut terus, toto peranakan disebut terus, dalam apalagi dalam memberitahu anak-anak kita mencari jodoh, kamu jangan cari jodoh orang ini ya, orang ini begini, nah itu membiasakan anak-anak kita untuk berperilaku kekerasan. Ya itu sih ajakan saya begitu. Baik, Pak Jonathan, saya kira penjelasannya sudah sangat baik, sangat cukup ya. Terima kasih kepada Pak Dr. Jonathan. Kita kembalikan kepada MC ya, Ibu Lingling tadi. Silakan, Ibu Lingling. Ya, terima kasih untuk paparannya. Terima kasih kepada Bapak moderator kita, yaitu Bapak Paul dan juga Bapak Stefanus Jonathan selaku pembicara atas paparannya yang sangat baik sekali. Ya, ini memang topik kekerasan struktural ini memang sangat menarik ya. Ya, tadi sudah dibawakan dengan baik sekali dan kita semua mendapatkan banyak ilmu pada hari ini, pada sore hari ini, mengenai bagaimana kekerasan struktural ini terbentuk, bagaimana menurut pandangan dari para ahli, bagaimana mengatasi masalah-masalah dikotomi peranakan dan totok. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak Pau dan Bapak Stefanus Jonathan selaku narasumber pada sore hari ini. Ya, selanjutnya kita akan break sejenak sebelum melanjutkan acara diskusi webinar pada sesi yang kedua.